Bayi bunda sudah menginjak usia 6 bulan. Apa saja ya perkembangan yang sudah dimiliki? Dan bagaimana cara stimulasi agar tumbuh kembangnya optimal? Simak video ini ya bunda. Jangan kemana-mana. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, kembali lagi dengan saya Dalia Hamidah, teman Visio Bunda. Yeay, akhirnya setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi di segmen tumbuh kembang anak ya. Oh iya, bagi bunda yang ingin melihat contoh stimulasi agar anak bisa tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, dan bahkan berjalan, bisa cek langsung di playlist ini. Oke bunda, kita akan sharing perkembangan bayi 6 bulan ya, beserta tips untuk menstimulasinya. Langsung saja, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya. Di usia 6 bulan ini biasanya pertambahan berat badan si kecil tidak begitu pesat. Tapi bunda tak perlu khawatir ya, karena ini ternyata masih normal. Kemudian di usia ini biasanya mulai muncul gigi pertama. Nah, kemungkinan nanti bisa menimbulkan rasa ngilu dan nyeri. Jadi si kecil akan rewel gitu ya bun ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bunda juga bisa menyiapkan sikat gigi khusus untuk bayi. Untuk perkembangan kognitif, si kecil mulai menyimak lagu dan kata-kata tertentu. Jadi buat bunda ya, jangan ragu untuk menyanyikan atau membacakan sebuah buku cerita ke bayi bunda. Nah, lama-kelamaan si kecil ini akan familiar dengan lagu dan cerita tersebut, termasuk kosakatanya ya. Nah, jangan lupa saat usia 6 bulan, kemampuan sensoriknya juga sudah lebih baik. Jadi, ada baiknya bunda mengenalkan berbagai tekstur sambil menjelaskan ya. Misalnya kita sapukan boneka di tangannya ya. Terus kita bilang, "Ya ampun, boneka ini lembut banget ya sayang," gitu. Nanti bisa dilanjutkan menyapukan benda-benda lain dengan tekstur yang berbeda. Lalu penglihatan si kecil juga berkembang. Ia mulai tertarik benda yang berwarna-warni dan biasanya tangannya berusaha menggapainya. Oh ya, si kecil juga mulai tertarik dengan benda-benda berkilau. Jadi kalau bunda pakai perhiasan lebih baik aware ya. Takutnya nanti diambil, diserobot terus dimasukin mulut kan bahaya. Oke, selanjutnya kita ke perkembangan kemampuan motorik ya. Yang pertama, si kecil makin lancar bergulingnya. Nah, kalaupun si kecil belum terlalu ahli, bunda bisa menstimulasi ya dengan meletakkan mainan, buku, atau benda favoritnya di samping si kecil. Nah, nanti biasanya si kecil akan terdorong untuk melakukan gerakan berguling untuk mengambil benda favoritnya itu. Atau cara lain bunda bisa lihat video ini ya. Ada contoh cara stimulasi agar si kecil makin ahli berguling. Lalu ada kemampuan duduk. Pada usia ini otot dan tulang belakang si kecil sudah mulai lebih kuat. Ya, jadi bunda bisa latih saja si kecil untuk duduk, tapi secara bertahap. Misal, tahap pertama kita pangku dan kepalanya mungkin masih bersandar di badan kita. Lalu selanjutnya masih kita pangku tanpa bersandar tapi ya. Kita pegangin aja pundaknya seperti ini. Nah, itu akan melatih otot di sekitar leher ya. Nah, kalau lehernya sudah kuat, kita turunkan pegangan kita ke dada seperti ini ya. Lalu seterusnya ke pinggang, kemudian sampai dilepas. Sebenarnya kita juga sudah ada contoh cara stimulasi duduk untuk si kecil. Udah lama kita bikin, nanti bunda bisa langsung cek ya. Ada juga bayi yang memiliki potensi untuk mulai merangkak, tapi masih fase awal ya. Misalnya gerakan maju mundur. Biasanya si kecil udah pengen gerak dan mereka itu kreatif. Pokoknya gimana caranya, aku harus maju atau mundur lah ya. Nah, ini adalah cikal bakal mereka untuk merangkak. Bunda bisa meletakkan mainan, buku, boneka, atau benda yang mengeluarkan suara di depannya. Sehingga si kecil nanti tertarik dan akan berusaha menggapainya dengan gerakan maju seperti itu ya. Atau bisa bunda langsung yang memposisikan diri di depan si kecil untuk menstimulasinya. Ada juga perkembangan motorik halus ya, antara lain si kecil mulai menggenggam benda tapi secara sengaja. Kalau dulu mungkin karena refleks menggenggam ya, tapi sekarang sudah karena kemauan si bayi. Kemudian memasukkan barang ke mulutnya. Nah, makanya penting sekali untuk memastikan bahwa nggak ada perintilan atau barang-barang kecil di sekitar bayi bunda ya, karena bisa berpotensi tertelan. Kemudian ada perkembangan emosi sosial. Karena penglihatan si kecil sudah berkembang, si kecil akan makin excited ketika melihat bunda dan orang-orang terdekatnya. Sebaliknya, ia mungkin mulai aware, merasa takut jika ada orang asing mendekatinya.
Si kecil juga mulai caper nih ya, dengan melakukan gerakan, celotehan, atau ekspresi wajah. Nah, Bunda bisa mulai mengenalkan macam-macam ekspresi, kemudian menirukan suara-suara hewan, tapi jangan lupa menyebutkan nama hewannya juga ya. Kemudian melakukan gerakan sederhana dengan tangan agar si kecil bisa menirukan. Oh iya, yang paling penting adalah jangan lupa apresiasinya untuk si kecil biar makin semangat belajarnya. Dan yang terakhir, kemampuan bahasa. Nah, ini momen penting dan bikin hati meleot ya. Karena si kecil akan mengucapkan kata pertamanya. Semoga kata pertama itu bunda dan ayah ya. Walaupun mungkin si kecil baru bisa babbling atau bagi kita cuma kedengaran seperti bla 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 bla, tapi bagi si kecil dia sudah bicara dengan fasih. Maka kita patut apresiasi dan meresponnya dengan baik. Cara lain untuk stimulasi, Bunda bisa ajak si kecil ngobrol, kemudian menyebutkan nama-nama benda di sekitarnya, seperti itu. Nah, pada usia ini si kecil juga sudah siap belajar makan makanan padat. Bisa dikenalkan satu persatu ya untuk si kecil ya. Jangan lupa konsultasikan dengan DSA atau ahli gizi jika Bunda mengalami kesulitan saat memberikan MPASI pada si kecil. Nah, sekian ya Bunda informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.